pinjol ilegal ini bahayanya mereka ini nentuin bunga, denda dan lainnya suka-suka mereka. Jadi kalau satu-satu kelihatannya dari pihak kepolisian itu juga agak enggan ya untuk menangani. Jadi harus kolektif. Ada karyawan OJK minjem ke pinjol, kontak daruratnya itu ternyata pimpinannya dia. Akhirnya dihubungin. Sebetulnya debt collector itu tidak boleh, sudah dilarang kalau dari Bank Indonesia. Tapi salam ngopi. Ya, kita ketemu dalam acara Pokrokum. Ya. Mantengin podcast kawan Biro Hukum yang merupakan pegawai dari Biro Hukum IKA alumni SMA 70. Mana suaranya? Ya. Kita semua melihat masalah hukum ya, pasti ribet ya. Terus melihat masalah hukum tuh kayak seperti ini nih. Masalah hukum itu rasanya kayak air teh ini sudah saya copot karena nggak ada iklannya. Nah, seperti ini kita hukum itu ribet dalam kehidupan sehari-hari. Tapi melalui kita podcast hari ini kita akan menjernihkan semua persoalan hukum. Ya. Nah, saya Cahyo, alumni SMA 70 angkatan 96. Ya, tema kita hari ini untuk podcast kita strategi hukum menangani pinjol dan judol yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan kerja generasi muda. Ya, cuman sebetulnya saya punya pantun dulu. Ya. Minum susu pakai botol. Kagak. Ngemilnya pakai dodol. Kagak. Hidup konsumtif pakai pinjol. Cakep. Cakep. Bikin hidup jadi konyol. Cakepnya. Ngopi lagi. Ya. Sore ini coba saya nggak enak nih sendirian nih. Enaknya saya mau ditemenin sama alumni 70 yang lain nih. Oke, beri applause nih dulu nih buat Kak Chandra angkatan 2001. Kak Cahyo, maaf ya. Kenapa? Kak. Aduh, Maaf ya. Maaf, Bapak Ibu. Nah, ya, Jadi, cerita dulu. Iya. Nah, Aduh, dari tadi nih kenapa? repot ngejawab-jawabin Repot, kenapa? telepon. Aduh, nelpon lagi lagi. Coba diangkat dulu. Halo? Iya? Iya? Iya, itu kerja di tempat saya. Kenapa ya? Oh, gitu. Iya, saya nggak tahu kalau dia belum bayar. Wah. Iya. Ya, saya juga bahkan nggak tahu dijadikan kontak daruratnya. Bisa begitu. Iya, mohon hubungi orangnya langsung ya. Wah. Iya. Oke. Waduh. Iya nih Kak Cahyo. Jadi tuh saya curhat sedikit boleh ya? Boleh. Gimana? Jadi tuh ada karyawan di kantor Iya. kami gitu ya. Mungkin dia itu menggunakan nama saya dan nama HRD itu sebagai kontak daruratnya. Waduh. Kemudian dia melakukan pinjol pada lembaga pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Jadi saya dan teman-teman lain itu dikejar-kejar terus. Oh, gitu. Iya, kira-kira kita bisa konsul kemana ya? Mungkin dari teman-teman hukum yang paham tentang lembaga keuangan, pidana gitu ya Kak Cahyo ya? Sekaligus ketenagakerjaan gitu ya? PHK aja karyawannya. Gitu Gampang. ya? Iya, Pengennya boleh. sih begitu. Cuman kan peraturan PHK tuh kan malah kalau PHK dapat pesangon gede Kak Cahyo. Salah juga ya. Iya, orang udah salah kita kasih pesangon gede, rugi dong perusahaan. Ada saran nggak Kak Cahyo? Ya, gimana ya? Jadi memang podcast kita sekarang kan kita nih dari sorry sebentar, Kak Chandra kenalan Iya. dulu dong. SMA 70 angkatan berapa Oh nih? iya, saya Iya. dengan Chandra, SMA 70 alumni angkatan 2001. Sekarang bekerja sebagai managing partner di salah satu law firm di Jakarta. Iya, siap. Iya. Ya, sekarang kayaknya kita coba denger nih, pasti juga ada expert-expertnya ya, karena kan pasti masalah pinjol ya terutama judul. Jadi Iya. yang paling hits nih yang baru masih viral ya, yang ada Polwan bakar suaminya ya kan gara-gara judol yang ternyata juga disinyalir
biaya judulnya itu dari pinjol. Nah, ya kan, bikin kepala benjol. Nah, supaya kita lebih enak, yuk kita Kita undang expertnya ya, ya boleh. yang Ya, mengerti ketenaga kerjaan ya, sekaligus juga tentang pinjol ya. dan Siapa? perizinannya. Kak Chandra, coba. Siapa nih? Boleh Eh, panggil dulu. Kayaknya saya inget deh. Saya pernah Ah, kenalan nih. siapa tuh? Namanya yang pertama Kak Yudika nih. Wah, yang penyanyi Angkatan itu. 85. Oh, Bukan, yang penyanyi bukan. bukan. Oh, Beliau ini lawyer. oh, Udah oke. lama malang melintang, punya Hmm, kantor hukum juga. Juri Indonesian Idol Iya, juga? iya, iya. Oh, Mudah-mudahan bukan. bisa Ya, datang ya hari ini ya. ya, ya, ya. Coba Oke, saya oke. telepon dulu boleh? Oh, nggak perlu Oh, nggak digosok-gosok perlu. dulu. Biar datang. Halo. Iya, Kak Yudika. Iya, Kak, udah ditunggu nih, Kak, di podcastnya Alumni 70 ya. Ika alumni ya, Kak. Kesini ya, Kak ya. Ya, makasih, Kak. Ya, Assalamualaikum. mana On nih? the way, on the Oh, way, OTW, on the OTW. way. OTW kalau Iya. biasanya OTW itu nggak nyampe itu. Kalau itu Enggak, ini biasanya masih baru insya bangun Allah tidur. amanah. Oh, amanah. Nah, tapi Ya, kayaknya kurang seru nih kan kursinya ada 2 lagi. ya. Yang satu enaknya kita undang yang dari generasi muda nih. Oh, gitu. Anak Iya, SMA maksudnya. Yes. Oh, bukan lawyer muda berbakat gitu kan. jadi Biar nanti juga netizen yang nonton kan seneng. jadi hari ini kumpulan lawyer-lawyer semua. Iya, Waduh. saya punya temen nih. Berarti kalau lawyer itu yang cincinnya banyak itu ya, yang gini-gini ya? Bukan, Oh, kalau yang enggak. ini lawyernya gaul, Oh, lawyer pebasket, gaul. Oh, siap, pebasket. siap. Siapa namanya? Sayangnya saya lupa angkatannya. Nanti Iya, kita tanya tanya langsung. aja langsung. Namanya Kanasyat. Nasyat. Iya, Ya, saya oke. izin telepon dulu ya. Oh, silakan, silakan. Halo Kanasyat. Iya, on the way ya Kak ya. Iya, udah Kak, jangan main basket mulu. Udah ditungguin nih. Ya Kak ya. Ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Udah Kak, beres aman. Udah beres. Oke, Ya, kita sudah. tinggal tungguin tamu-tamu kita nih. Selamat datang nih. Iya, maaf ya dadakan loh. Sama-sama. Mau dipanggil ke sini. Kita interview dulu ya kali Iya, ya. Nah, iya, mungkin iya. Baik. Kak Chandra nih yang ke Kak Yudika nih. Iya, mungkin izin Perkenalan. Kak Yudika mengenalkan dulu nih kepada Ya. netizen Halo, profilnya. saya alumni SMA 70 Bulungan. Saya dengan Yudika, profesi saya sebagai lawyer. Sudah 25 tahun saya berprofesi sebagai lawyer. Sebelumnya saya pernah kerja di bank. Itu saja. Iya, iya. Silahkan dilanjutkan Wah, dengan rekan saya. Halo, nama saya Nasyat, angkatan 2008, lulus dari 70. Dulu aktif di basket ya, udah disinggung tadi. Oke, Mas. Pakai baju basket. Sekarang berprofesi sebagai advokat, spesialisasi di bidang litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Wow, Wah, cocok banget sama tema kita hari ini ya. iya. Iya, 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 iya. Ya, jadi kita bisa banyak ngobrol nih ya. Iya, iya, Ya, iya. jadi oke, langsung aja nih. Kita nih semuanya kita punya nih ada video-video keresahan tentang pinjol dan judol nih ya, pinjaman online dan judi online dari para alumni SMA 70 juga. Oke. Iya. Ya, nanti kita lihat supaya enak kita diskusinya. Yuk kita lihat Coba videonya. kita tonton. Kita tonton videonya bareng-bareng. Check out. Ada pengalaman pribadi, ini pengalaman pribadi, bukan katanya-katanya lagi. Ada yang menelpon saya, cukup banyak yang menelpon aku. Menanyakan, kenal nggak dengan saudara A? Kenal nggak dengan saudara B? Cukup banyak yang menelpon. Terus aku bilang, apa hubungannya dengan aku? Jawabannya apa? Jawabannya, nomor Bu Vivi tertera di dalam pada saat A itu dan B itu mengajukan pinjaman. Aku balas gini, loh, sekarang Mbak punya nomor telepon aku. Dari mana? Apa bedanya dengan si A dan si B yang juga merasa punya nomor HP aku dari mana? Kan kita nggak tahu. Nah, itu kan meresahkan. Jadi, jangan deh ada pinjol-pinjolan. Lebih baik kita menabung. Kayak anak kecil ya, menabung ya. Kita menabung, jadi tidak usah pinjol-pinjolan. Itu aja sih selintas ya, nanti kita akan mendengarkan lebih jauh di podcast program dari Biro Hukum Alumni. Hebat. Sampai ketemu. Dah. Saya HRD konsultan hukum di Jakarta. Sepertinya ada karyawan kami yang punya hutang pinjol tapi nggak bayar-bayar nih. Karena saya ditagih-tagih terus. Sepertinya kontak person saya dijadikan jaminan untuk penagihannya. Setiap hari diteleponin, setiap hari telepon oleh debt collectornya. Apa yang harus saya lakukan ya?
Assalamualaikum. Selaku pengajar hukum dan juga praktisi hukum, saya turut prihatin dengan fenomena yang marak belakangan ini di masyarakat, betapa banyak korban judi online maupun pinjaman online yang bermunculan. Kelihatan masih perlu edukasi yang memadai kepada masyarakat atas bahaya yang muncul di balik keindahan yang muncul di depan gitu ya. Dan tentu kita berharap penegakan hukum akan lebih efektif mengatasi masalah ini. Yaitu keresahan-keresahan. Jadi tadi ada Meresahkan ya. Iya, Mm-mm. ada alumni kita yang bekerja sebagai HRD di salah satu kantor Iya. gitu ya. Terus resah karena karyawannya kayak Kak Chandra Oh tadi. iya, Nah, aduh, saya tuh tadi kesel banget loh, Kak. kenapa? Jadi sampai telat loh, udah janji mau ke Pokrokum jadi Waduh, telat. Gara-gara saya bolak-balik diteleponin terus. Sama kayak katanya ngaku dari pinjaman online ada apa? ada Ada kamu. kamu ya. Ada kamu gitu. Katanya salah satu karyawan saya itu pinjem dan sepertinya dia sudah nggak bayar berapa bulan. Nah, saya maupun orang-orang di kantor tuh tidak tahu kalau ternyata kami itu dijadikan kontak daruratnya. Jadi kalau dia itu tidak bayar, ya kami yang dikejar nih gitu dan kami disuruh menghubungi karyawan itu sampai ketemu. Padahal dia juga statusnya ya sudah lama mangkir juga sebenarnya, kabur-kaburan. Itu gimana ya Kak kira-kira ya? Ini mungkin terlepas dari tadi yang kita tonton testimoni lainnya, mungkin kalau untuk case saya dan mungkin juga pengelola lain kantor, gimana caranya kalau misalnya kami yang dikejar-kejar nih oleh si pinjaman online ini, apakah bisa dilarikan ke arah pelanggaran peraturan perusahaan kah, atau undang-undang ketenagakerjaan, atau ini bisa masuk ke ranah pidana, atau seperti apa nih baiknya nih? Mungkin dari Ya. Kak Yudika dan Kak Nasyad bisa memberikan pencerahan. Mungkin dari basic dulu ya. Basicnya. Nah, pinjol itu sebenarnya kan pinjol ya. Nggak harus Iya. bikin kepala benjol. Iya. Iya. Pinjol itu kan sebenarnya juga kalau yang legal itu kan juga bisa jadi ketika kita butuh buat anak sekolah, ya kan, atau buat mau ada kebutuhan sekolah itu Darurat ya. bermanfaat darurat. Nah, sebenarnya mungkin ini dulu ya, legalitas atau perizinan dari pemerintah itu terkait pinjol itu seperti apa ya? Mungkin kayaknya Kak Judika kali ya yang boleh. Kita kasih kesempatan yang senior dulu ya. Kita kasih kesempatan senior Iya, dulu. iya, nih. iya, iya, iya. Iya. Jadi terima kasih sebelumnya rekan Cahyo sama Mbak Chandra. Saya akan menjawab untuk masalah legalitas terkait masalah pinjol atau pinjaman online. Sepengalaman saya sebagai advokat yang menangani ada beberapa kasus mengenai pinjol, sebetulnya pinjol itu memang diatur. Memang ada izinnya dari otoritas jasa keuangan. Nah, namun ada juga yang tidak berizin. Nah, ini yang tidak berizin ini yang sepertinya kayak liar kalau istilah saya. Karena kalau yang berizin dari OJK itu tentunya ada syarat-syarat dan ketentuannya. Begitu Mas Yakyo. Nah, kalau yang sering terjadi yang marak ini jadi masalah hukum sampai ke ranah ada yang ke perdata, gugatan perdata, ada juga yang ke kepolisian atau pidana. Itu lebih banyak ke kepolisian ya. Kalau saya perhatikan selama ini dan saya juga ada beberapa kasus istilahnya sebagai kuasa hukum, tentunya korban ya. Itu memang kebanyakan yang liar yang bermasalah. Yang kalau yang istilahnya berizin itu ada juga masalah. Cuman kalau yang berizin itu lebih masalahnya karena ketidakmampuan debitur dalam hal ini. Mungkin saya bisa menyambung tadi ada dari rekan saya Mbak Chandra menyampaikan kaitannya bisa ke perusahaan di tempat si korban bekerja. Iya. Itu. Nah, memang dalam hal ini saya juga ada beberapa pengalaman saya on behalf perusahaan itu. Jadi karyawannya itu terjerat pinjol. Kalau ini ada juga yang pinjol yang legal, ada yang ilegal. Kalau yang legal itu kan memang diatur dalam peraturan OJK. Iya. Nah, sebetulnya memang ada undang-undang perlindungan konsumen. Itu juga menyatakan dalam salah satu klausulnya itu memang melindungi konsumen, dalam hal ini korban atau debitur, sepanjang memang itu satu pinjaman online itu atau pinjol itu memang yang sah atau yang legal gitu Mas Cahyo. Nah, kalau yang liar tentunya tidak bisa
Iya. diterapkan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Terkait dengan perusahaan, memang biasanya ancaman itu atau datang dari kolektor atau debt collector. Iya, iya. Nah, itu biasanya akan menyerang ke HRD, Mm-mm. ke HRD perusahaan. Nah, Mm. kalau pengalaman kami, tentunya kalau disangkutkan ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, dalam salah satu pasalnya itu memang istilahnya untuk masalah pribadi, dalam hal ini pinjol itu kan masalah kebutuhan pribadi ya, Iya, iya. tidak bisa di-connecting ke perusahaan di tempat korban bekerja atau debitur bekerja. Iya, 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 Nah, iya. tapi demi kebaikan dari suatu perusahaan di tempat korban itu bekerja, andai kata debitur atau korban tersebut memang performs di perusahaan tersebut dan perusahaan masih membutuhkan karena kinerjanya Iya, baik, iya. atau bisa diberikan surat peringatan, tentunya mungkin surat peringatan 1 atau juga 2 atau ketiga, tapi namun kalau masih tetap istilahnya didatangi oleh kolektor, solusinya kalau saya pernah menangani, kita berikan semacam kayak istilahnya pensiun dini. Oh, Pensiun dini atau dia mengajukan pengunduran pengunduran diri. diri. Nah, tentunya kita akan berikan semacam kayak Uang uang pisah gitu pisah. ya. Nah, Mhm. uang pisah itu harus Harus bayarkan diarahkan ke kepada sana, iya. pinjaman online tersebut. Hmm. Nah, nanti mungkin bisa kita perhatikan kalau memang masih dibutuhkan oleh perusahaan, Hmm. kita bisa istilahnya tawarkan lagi mungkin dengan kondisi sebagai pegawai kontrak atau Oke. PKWT, Iya, karena dia iya, kan iya, sudah iya. melanggar suatu aturan Iya, perusahaan. betul, betul. Kalau pengalaman saya seperti itu, Mbak Hmm. Chandra. Iya, 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 iya. Gitu, Mas Ayo, kalau Iya, masalah iya, legalitas, iya. seperti itu. Iya. Menarik nih ya. Ini di luar pemikiran saya nih, Iya, benar memberikan sampai ide bisa PHK ya. ide baru. Jadi dari Iya. uang pisah itu dia supaya membereskan. Nah, itu kalau ternyata dia menggunakan untuk yang lain gimana, Kak? Ada nggak mekanisme misal dari perusahaan bisa membayarkan langsung gitu? Oh, bisa. Jadi, kita bikin semacam suatu istilahnya pernyataan, surat pernyataan Surat pernyataan. antara si karyawan itu, yang mana dia itu sebagai korban atau debitur membuat surat pernyataan berhubungan Iya. dengan HRD HRD, yang iya. bersangkutan, yang mana uang itu diperuntukkan untuk pelunasan Iya, pinjolnya, iya, iya. gitu. Heeh. Nah, mengenai mekanismenya bisa nanti langsung ditransfer ke Ke rekeningnya. rekening. Oh iya, karena siapapun bisa membayari ya Yes. sebenarnya ya konsepnya. Baru awal aja udah langsung ada pencerahan Udah ya. langsung ada pencerahan. Jadi Solusinya masalahnya seperti selesai, apa? perusahaan juga senang nih bahwa Tidak diganggu lagi. tidak cara bermasalah. Iya. Kalau masih membutuhkan, Mas Ahyo, Iya. ya saran saya diangkat lagi dengan Sebagai kondisi PKWT. PKWT. Nah, Kalau mungkin masih ya. dibutuhkan, karena PKWT itu performs. apa ya? Mungkin dari teman-teman netizen yang awam hukum nggak tahu nih dari tadi PKWT itu apa sih? Iya. Mungkin Apa ya? dari Mungkin- kakak-kakak lawyer bisa menjelaskan sedikit. Perjanjian Kerja, waktu tertentu atau karyawan kontrak. Oh, karyawan kontrak. Iya, iya, Sekarang iya, iya. kita ke nasihat nih. Ya. Karena syat nih. Kita Jangan bukan- langsung dibawa ke pengadilan ya, Kak. Iya. Kasihan karyawannya. Jangan. Jadi mungkin gini, nasihat ini juga yang menarik sebagai praktisi hukum ya. Pernah juga beberapa kliennya adalah dari perusahaan pinjaman online, tentunya ya Betul, legal dong iya, ya Kak ya, iya. pastinya. Kalau ilegal mana bisa gitu ya. Iya, Nah, iya, iya, iya. tentunya kalau kita lihat pertama gini, basic aja dulu. Kan pasti dari netizen bertanya-tanya nih ya. Yang legal sama ilegal bedanya apa? Takutnya saya tadi Pinjemnya yang ilegal. Iya, padahal saya butuh buat Mm-mm. bayar sekolah, Iya. buat akhiran anak. Iya, Tapi iya, salah. iya, betul, betul, betul. Nah, mungkin karena saya ada pengalaman deh. Oke. Silakan. Jadi sebelum mulai nih intermezzo tadi pas podcast mulai saya jadi telepon nih sama Waduh. nomor pinjol ilegal. Oh, Karena nomor pinjol ilegal ini sebenarnya bukan hanya menagih, tapi mereka mempromosikan juga Oh, gitu. Jadi hampir tiap hari nih saya ditelepon terus sama pinjol ilegal untuk mempromosikan produk iya, mereka iya, kan. iya, iya, iya. Cuman ya udah gitu, akhirnya saya matikan. Ya udah, saya biarkan mereka capek sendirilah gitu. Akhirnya berganti-ganti tuh yang telepon saya. Nanti ada tok-tok, besok ada kamu, terus ada yang lain-lain lagi lah, ada X, ada Y Iya, gitu. iya. Oke. Aduh. Kembali ke tadi ya. Cara membedakan pinjol legal dan ilegal ya berdasarkan pengalaman saya. Mungkin saya pengen narik dulu ya, tadi ingin menambahkan sedikit dari Bang Judika gitu. Dan tadi sudah disinggung juga di awal oleh Bang Cahyo tadi.
sebenarnya kan di idea memang betul sudah diregulasi ya Iya. bahwa pinjol atau fintech ini dilegalkan. Mhm. Tapi kenapa sih idenya dilegalkan? Tadi disinggung juga oleh Mbak Chandra di awal bahwa memang kenyataannya masyarakat butuh nih Iya, uang betul. gitu. Karena kenyataannya dulu kan yang bisa memberikan pinjaman itu kan hanya Bank. bank konvensional. Makanya tuh idenya of OJK itu adalah pengen ada inklusi keuangan. Iya, Itu iya, kata iya. kuncinya, inklusi Oh, keuangan. iya, iya. Itu supaya ada kesempatan bagi orang-orang yang mungkin butuh akses Ya. gitu, keuangan itu bisa mendapatkan dengan mudah. Dengan mudah, makanya Gitu. tidak ada pinjaman ya Kak ya? Tidak ada Jaminan jaminan. gitu. Iya. Padahal kan bank konvensional susah ya, harus ada Susah. jaminan ini Harus itu gitu. diaksesnya panjang. Ya. Betul. Nah, akhirnya muncullah ide itu karena memang kenyataannya sebelum ada pinjol-pinjol ini udah ada rentenir Iya. Iya, gitu, betul. ada lintah Bank darat dan keliling. lain-lain, bank keliling Iya. udah ada Iya. gitu. Di pasar suka ada rentenir yang Betul. keliling ya kan. Betul. Nah, akhirnya diregulasi gitu, akhirnya dilegalkan. Makanya ada istilah pinjol legal dan pinjol ilegal. Oh. Mungkin kita tarik dulu lah historisnya Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, akhirnya sudah banyak dijelaskan oleh Bang Judika tadi bahwa akhirnya diregulasi. Nah, mungkin yang sekarang saya jelaskan adalah bagaimana membedakannya Iya, iya. pinjol legal dan ilegal. Pada dasarnya kalau pinjol legal pasti kan teregulasi dan akhirnya diawasi oleh OJK. Iya. Sekarang ada tambahan lagi nih, selain diawasi oleh OJK, mereka itu nanti tergabung ke asosiasi, namanya Asosiasi AFPI. Oh, AFPI, ada asosiasinya AFPI ya, apa Kak? AFPI gitu, Asosiasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Pendanaan- Indonesia. Oh, Gitu. oke, Nah, oke, oke. jadi nanti ketika kita mau pinjam ke pinjol legal tadi, buka aja platformnya, lihat apakah mereka diawasi oleh itu atau tidak. Biasanya kalau mereka diawasi, nanti di platformnya ditulis ada kamu diawasi oleh OJK dan terdaftar sebagai anggota AFPI. Itu dulu. Tapi pengalaman saya juga ada juga yang nipu nih. Iya. Ternyata mereka nggak diawasi tapi nyatut namanya Nyatut, OJK dan betul. AFPI. Nah, ini bahaya. Nah, sekarang kita udah banyak akses, bisa mengakses Google dengan gampang dan situs OJK dan AFPI dengan mudah. Tinggal cek nih. Let's say ada Bang Cahyo nih nama platformnya. Ada Bang Cahyo, nanti cek aja di platformnya ada tulisan diawasi atau tidak, lalu cross check ke websitenya OJK dan websitenya AFPI. Mereka terdaftar atau enggak. Iya, Dan kebetulan untuk per 2024 ini terakhir saya cek itu OJK baru merilis daftar terbarunya yang pinjol legal itu di Juni ini. Oh. Jadi baru banget siap, gitu. siap, Jadi siap. bisa dicek langsung, transparan gitu. Nah, akhirnya kita nggak resah, bisa mencegah nanti gitu. Karena biasa pinjol ilegal ini bahayanya mereka ini nentuin bunga, denda dan lainnya suka-suka mereka. Oh, iya. Nggak ada kejelasan dari awal. Ya, misalkan utang saya 5 juta, tiba-tiba Betul. yang saya baca itu Betul. tiba-tiba utangnya jadi 50 juta gitu ya. Betul. Sedangkan kalau OJK sudah melimit gitu, memang bunga pinjol ya, fintech yang di OJK ini memang lebih besar daripada bank konvensional. Betul. Iya. Itu harus kita sadari ya, Iya. karena syaratnya lebih mudah. Sangat Iya. lebih mudah. Jadi lebih besar gitu. Tapi dibatasi oleh OJK per hari itu maksimal hanya 0,8% Oke. dan per bulan itu maksimal hanya 24% dan tidak boleh melebihi Oh. pokoknya nih nanti bunga sama dendanya itu. Iya. Jadi maksimal sepokok ya? Maksimal gitu. Itu udah diatur jelas. Sedangkan mungkin yang kalau pinjol ilegal itu bisa suka-suka mungkin 2 atau 3 kali dari Iya, betul. betul. pokoknya mungkin 5 tapi di berita-berita nggak ada gantung diri atau apa ternyata bisa jadi puluhan juta. Puluhan juta. Iya. Iya. Berkali-kali lipat daripada pokoknya. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Makanya harus dicegah dengan tadi ya, mencek legalitasnya. Nah, ya kurang lebih begitulah ya. Caranya gimana Kak cek legalitas? Tadi. Ada ya? Di website Oh, di OJK. website ya. Di websitenya. Lihat. Jadi Sama nanti website lihat di AFPI website ya? OJK dan maupun AFPI gitu, terdaftar atau enggak. Gitu sih. Iya. Kurang lebih untuk menjawab tadi membedakan legal dan Iya. ilegal. Pokoknya nanti kalau yang ilegal tuh banyak kerugiannya gitu. Karena pun kalau ikut legal pun ini pesan saya ya bagi kawan-kawan, tolong juga jangan asal meskipun legal pinjam juga. Iya. Perhatikan juga secara bijak ya kemampuan finansialnya. Apakah mampu atau tidak, nanti mengembalikan tujuannya buat apa, jangan Iya, sampai betul. untuk Konsumtif tujuan ya. yang konsumtif gitu. Karena Memang sekarang banyak loh betul-betul. pinjol Iya. legal ini yang sudah ada genrenya ya saya sebut ya. Iya. Ada pinjol legal untuk pendidikan itu ada. Iya. Karena saya juga punya pilihan untuk pinjol legal tadi untuk pendidikan, Iya. dia hanya bisa untuk keperluan pendidikan. Jadi Iya. harus menyertakan bukti-bukti Iya. SPP pendidikannya untuk bisa diberikan pinjaman Iya. dari itu. Sekarang udah banyak membantu ya. Iya. Tinggal kita bijak atau tidak. Memang penguatan literasi keuangan ini harus
gencar ya dari pemerintah maupun juga pelaku pinjol ini. Iya. Tapi yang membuat tenang tadi memang sebenarnya ada batasan bunganya ini ya. Baru tahu Ya, saya ini. iya. Sebatas Karena apa. memang kalau kita amati bunganya itu tinggi dibanding misalnya kartu kredit ya. Telat bayar sedikit 1 hari 2 hari mungkin tidak berasa gitu. Seminggu pun masih nggak berasa. Tapi kalau pinjol ini kan kalau kita baca telat sehari 2 hari aja udah langsung Tinggi memang. ya misalnya pinjamannya sekian juta dendanya sudah 100-200 ribu tinggi gitu ya. Karena ya memang tadi tidak ada jaminan gitu. Nah kalau ini Kak fenomena sekarang kan banyak platform Shopee, Tokopedia itu kan kalau misalnya kita sudah mencapai member tertentu kadang-kadang tuh suka muncul Kak fitur seperti pay later, kemudian juga bisa Shopee pinjam gitu ya, GoPay pinjam. Kalau itu sebenarnya bisa dipersamakan dengan pinjol atau tidak? Oke. Jadi kalau di aturannya itu nama bekennya kan financial technology ya, Ya, fintech. fintech gitu. Tapi fintech ini terbagi lagi ada subnya. Ya. Gitu ada fintech yang memang istilahnya itu peer to peer lending, Ya. P2P. Itu yang sebenarnya common Iya. akhirnya digunakan akhirnya jadi banyak masalah. Akhirnya ada bunuh diri lah dan lain-lain. Nah, itu yang peer to peer lending. Lalu ada fintech yang multiguna gitu. Terus habis itu ada lagi fintech yang bagi hasil gitu. Jadi ada beberapa pembagian fintech. Sebenarnya dalam konteks tadi ya pay later dan lain-lain itu yang tidak dinikmati langsung dalam bentuk uang itu masuk ke fintech istilahnya gitu. Tapi tadi yang ke sub yang multiguna gitu karena nanti mungkin bisa untuk beli barang. Iya, betul. Itu di-convert ke hal-hal lain yang non cash seperti itu. Jadi masih masuk fintech tapi bukan pinjol. Soalnya kalau kita konotasi pinjol itu lebih ke yang peer to peer lending sebenarnya. Peer to peer lending ya. Meskipun secara bunga kalau saya amati sebenarnya tinggi juga. Iya. Tinggi juga, tapi kalau saya lihat mungkin agak beda karena kalau pay later itu kan fasilitas yang diberikan setelah platform tersebut menilai oh ini orang ini berbelanjanya sudah cukup banyak nih dan kinerja pembayarannya cukup baik gitu. Jadi kalau pinjol kan bisa dengan KTP saja misalnya sudah langsung dapat limit sekian gitu. Begitu Kak Cahyo. Aduh, kumpul juga nih. Wah. Kita ngopi dulu. Tapi Kopinya sebentar. buat foto Nah, aja. itu dia. Kita lagi ada di mana nih? Ada di dapur Dapur Raya. Pasaraya. Jadi kalau yang waktu kecilnya anak Jaksel kayak saya nih pasti tahu nih Pasaraya nih dan pasti jadi nostalgia nih main ke sini ke Blok M ternyata masih ada. Iya, ini punya Dapur Raya. Kak Yudika ada memori dengan Pasaraya. Oh iya. Blok M di sana ya. Iya. Apa dapat jodoh di sini? Jodoh sih enggak, Mas Ayo. Cuman sering pacaran di sini. Karena ini paling rame nih. Iya Karena betul 90-an. Iya paling Zaman saya masih kuliah ini rame nih food court Dapur Raya ini. Betul, Oh betul. gitu ya. Ini Iya. saya tadi pesen kopi juga lumayan enak ya. Tapi saya kopi sendiri. Iya. Ada bisa dipesankan ini buat yang lain kopi atau Iya, apa iya, Kak? iya. Lengkap ada di Dapur Raya. Siap. Dapur Raya Pasaraya. Ajak Mantap. keluarga ke sini. Makanan Indonesianya mantap. Mantap. Saya ngopi sendiri. Silakan. Silakan, Pak. Kita lihat-lihat berita dulu. Lihat Atau berita gimana? atau mau ke tahap Oh ya udah kita lihat dulu Ya, nih kita biar lihat rame nih. berita nih. Biar rame nih kan ya, kita lihat yang viral-viral dulu ya. Nih kita lihat berita apa kamu Chandra bacain? Ada dugaan satu keluarga di penjaringan bunuh diri akibat pinjol. Waduh, ini yang Begini yang respon AFPI. Nah, ini AFPI yang tadi pas, disebutkan AFP Asyad yang nih. disebut. Jadi masih Iya. ingat mungkin ya pemirsa sama netizen masih ingat ya yang satu keluarga lompat dari apartemen Oh, ya itu yang iya. naik lift Yang terus apartemen anaknya ya. itu saling Mm-mm, diikat mm-mm. aduh itu miris sekali ya. Iya. Nah ternyata nih satu lagi Kak, ini apa tuh saya nggak kebaca kembali. Ngeri, 25 orang bunuh diri akibat terlilit utang pinjol sepanjang 2023. Ya jadi ternyata ya Allah ini pinjol ini nggak main-main ya, ini 25 orang loh ini ya kan, ini yang tadi mungkin pinjaman 5 juta jadi 50 juta ya, Iya, apalagi ini pinjol apa, ilegal berita- tadi ya. Horor, data pribadi orang lain Nah. dipakai buat pinjam di pinjol. Nah ini nih mungkin ini yang sering di para netizen nih ya. Ini kan kerap KTP banget ya. jangan sembarangan Nah ya. itu jangan KTP jangan sembarangan. Saya juga Kirim. kalau di gedung ya misalkan harus tinggal KTP sekarang kayaknya udah enggak ya. Saya kebiasain naruhnya jangan KTP, SIM. Kalau Iya. bisa kartu lain, kartu lawyer mungkin. Jadi satpamnya gemeter. Kartu advokat. Kartu pradi. Ya ini menarik nih, mungkin para netizen juga sering mengalami ya. Jadi tiba-tiba nggak pernah ngerasa pinjem, tiba-tiba gimana? Iya, saya juga pernah ngalamin. Nah. Tiba-tiba saya dapat SMS dari ada kamu. Nah, Bingung saya kayaknya antara handphone saya dihack atau data Nah. saya mungkin yang dicolong gitu. itu
ada mungkin juga beberapa juga misalkan ada nih yang tiba-tiba ditransfer gitu ya. Terus ada yang telepon, tolong dong itu salah transfer gitu-gitu ya. Terus Hmm, atau enggak datanya itu tadi seperti Kak Chandra tadi tiba-tiba datanya dipakai iya. sebagai pinjol. Nah, itu kan pasti dirugikan ya. Ya, Ini kayaknya permasalahan netizen nih. Iya kan? Nah, iya. kira-kira perlindungan hukumnya dengan data-data pribadi kita Oh diambil iya, ya gimana Kak data Chandra? perlindungan data nih kan sering banget kita nggak Iya, cuman pinjol, ditawarin kartu kredit, ditawarin iya. macam-macam. Itu sebenarnya gimana nih Kak Yudika dan Kak Nasyat? Oke. Mungkin saya tanggapi dulu ya. Kalau masalah data pribadi, memang itu ada diatur, istilahnya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu Hmm. tentang perlindungan data pribadi. Nah, di situ dikatakan bahwasannya data pribadi seseorang itu tidak boleh digunakan sembarangan, ya, atau didistribusikan ke pihak Iya, lain atau yang terhadap satu pihak itu nggak boleh. Karena itu sifatnya itu bisa merugikan orang yang data pribadinya itu digunakan. Nah, tapi seringkali tanpa disadari kita ini diminta datanya, lalu kita berikan dengan alasan kadang-kadang mungkin mengaku dari sensus dan lain sebagainya, itu iya. mungkin. Mau nggak mau kan kita berikan, Hmm, Mbak Chandra, iya, Mas Cahyo. Iya, Karena kan kita sebagai warga negara yang baik kan maunya kan memberikan kan, iya. iya, seperti iya. itu. Tapi kadang-kadang tanpa disadari, mungkin karena kesibukan kita main kasih aja. Nah, itu kita harus perhatikan betul-betul permintaan di dalam WA atau dalam SMS atau email atau apalah. Nah, karena kan sekarang semua sudah medianya elektronik. Iya, Nah, ya memang kalau kita tidak paham sebaiknya kita bertanya pada orang yang mengerti. iya. Karena data itu sangat krusial. Iya. Sekali kita kasih ke satu pihak itu bisa menyebar kemana-mana. Itu pun terjadi di dalam keluarga saya, pernah seperti itu. Makanya sekali lagi kalau ada permintaan data, coba diteliti lebih detail. Nah, Kalau kira-kira kita tidak yakin, kita tanya atau kita blokir sama sekali. Kalau memang Hmm, kita merasa kita nggak pernah minta kartu kredit atau KTA iya, iya. atau pinjol dan lain sebagainya. Seperti itu. Jangan ditawari, diiming-imingi seperti tadi Mas Nasyad bilang dengan satu 1,5 jam atau 1 jam cair atau setengah jam bahkan Iya, ke iya. rekening kita. Terus kebetulan kita lagi terhimpit ya dalam tanda kutip Kebutuhan, ekonomi, iya. kebutuhan. Lalu kita main mengiyakan saja. Jangan, kita harus berpikir panjang. Seperti itu. Pinjol untuk yang resmi pun, yang berizin pun, kita juga harus selektif. Hmm, Seperti tadi rekan saya Mas Nasyad sampaikan. Kalau perlu dicek dulu kan begitu ya Mas Nasyad. hmm. Jadi kita tidak terperosok ke dalam lilitan hutang. Seperti Iya, itu. iya, Jadi iya. kembali lagi kalau masalah data pribadi itu ada pelindungannya di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Seperti itu. paling gini sederhananya nih buat netizen ya. Hindari ya nyebarin foto ini KTP misalkan ini KTP Iya, ya, ini betul. KTP misalkan. Hindari berfoto begini. Ya, misalkan disuruh teman, foto dong begini dengan KTP, Hmm. jangan ya. Iya. Kalau begini juga jangan ya. Ya, pokoknya hindari berfoto dengan KTP begini karena bener nggak sih mungkin Kak Nasyad atau ini bisa Iya, bisa karena nggak sih di mungkin? dalam KTP itu kan sudah NIK itu kan sudah Nah, online mana-mana. Oh, iya, ini apalagi hati-hati. sekarang mau dipadankan dengan NPWP ya. Iya, Jadi ya. itu yang bahaya karena NIK itu kemana-mana Iya, iya. connectingnya seperti itu. Mungkin mau nambahin boleh? Apa Boleh, ya? silakan, Tadi mau silakan. nambahkan Boleh Judika. silakan. Boleh, boleh. Iya. Tadi Kak Judika saya sepakat. Iya. Tadi yang udah disampaikan Kak Judika mencerahkan. Cuman mungkin yang patut disadari juga selain kita menyerahkan data pribadi jangan sukarela, terkadang kita ketika ingin berurusan sama online platform ya, apapun itulah platformnya, secara tidak sadar kita tidak membaca terms and condition dengan Nah, lengkap. iya Nah sih. itu. Karena panjang banget Tiba-tiba, ya. yes, gitu. Tiba-tiba ada terms and condition yang ngomong. Dengan ini saya setuju. Apabila data pribadi saya digunakan untuk dipromosikan ke platform X dan Y dan Z. Iya, Jadi iya, sebenarnya iya, memberikan iya. pembenaran Iya, untuk iya. online platform tadi untuk menggunakan data pribadinya diserahkan ke ternyata pinjol X, pinjol Y gitu. Kita harus hati-hati gitu. Tetapi solusinya kalau ternyata ada yang dilanggar ya, kayak contoh saya tadi, Mhm, saya ditelepon gitu. mhm, Selama pinjolnya itu ternyata legal, mhm. gitu, saya
pinjol legal itu diwajibkan untuk membuat pengaduan perlindungan konsumen. Saya bisa ngaduin ke pusat pengaduannya pinjol legal tadi. Masih nggak dilayani juga, saya bisa mengadukan ke AFPI. Iya. Gitu. Dari pengalaman saya itu cepat banget gitu. Jadi akhirnya kalau nanti ternyata ada X, ada Y tadi yang pinjol legal tadi ternyata saya adukan ya, saya komplain ke mereka, udah mereka nggak hubungin saya lagi. Dan saya bisa dapat transparansinya. Oh ternyata dia dapat data saya dari X, dari perusahaan X, karena waktu itu saya pernah tanda tangan setuju ternyata tanpa saya sadari. Nah itu juga buat pembelajaran ya buat netizen dan kawan-kawan alumni 70 gitu. Jangan sampai menyerahkan sesuatu atau menandatangani sesuatu tanpa paham gitu apa yang ditandatanganinya Iya. gitu. Itu tambahan dari saya ya. Jadi yang panjang itu notifnya harus sabar-sabar dibaca ya Kak Harus ya? dibaca, Memang. betul. yang Oh, menarik baik, ini. baik, Setuju. baik. Kita Yang kan menarik suka nih, Kak klik-klik Chandra. aja biasanya Yang nih. menarik nih. Mm-mm. Nah, kita semua nih para netizen nih kadang-kadang males apa? Kita semua kadang-kadang Malas membaca. malas membaca ya. Apa Jarang darurat di masjid, literasi darurat istilahnya ya. literasi. Iya. Pernah lihat ada kotak saran amal. kotak saran yang isinya uang sepas karena malas membaca, kotak saran diisi uang. Dikira kotak amal. Itu cuma kotak saran. Oh, iya. Dikira kotak amal Iya, diisi. iya. Nah, Itu di mana Kak adanya Kak? Nah, Mungkin bisa kita sidak itu. terus kedua yang tadi yang menarik dari diskusi Kanasya, ternyata ada ya apa namanya tempat lapor jika ada ya hal-hal yang terkait pinjol legal di AFPI tadi ada wadahnya untuk lapor ternyata ya. Jadi nggak perlu diviralin ya Kak ya, nggak perlu kita di TikTok Viralin wah ya. gue dirugikan nih, gue dirugikan, saya terzolimi, nggak perlu gitu ya, nggak perlu diviralin dulu, ternyata ada wadahnya ya. Betul. Oh iya, mungkin Kak Yudika ada ini? Ya saya pikir kalau Ya. untuk masalah tadi seperti Mas Sayo bilang, ini gimana kalau kita sebagai korban? Kalau saya memang lebih menyarankan seperti tadi kan saya bilang, Mas Nasyat, dilaporkan ke lembaga yang sah. Apa tadi namanya? AFPI. AFPI itu. Ya ke polisi juga bisa, cuman mungkin prosesnya lebih lama. Nah kalau ini kan langsung ya, pengalaman Mas Nasyat ya, lebih langsung. Nah kalau ke polisi itu, saran saya nggak bisa satu korban, itu harus kolektif. Karena saya pernah ada kejadian, kebetulan saya melihat itu memang kolektif, Mas Cahyo. Jadi kalau satu-satu kelihatannya dari pihak kepolisian itu juga agak enggan ya untuk menangani. Jadi harus kolektif. Misalnya ada berapa puluh korban gitu. Kalau cuma 1-2 mungkin juga agak susah. Yang bagus ya ke AFPI tadi itu ya. Itu yang lebih bagus, lebih cepat ditindaklanjuti. Kalau saran saya itu. Ya, izin Kak. Itu masuknya ranah pidana berarti ya. Pidananya ada, terutama kalau itu pinjolnya adalah ilegal. Setelah dicek dan polisi menerima laporan polisi dari para korban, tentunya secara kolektif ya. Dan memang setelah dicek ternyata ini memang ilegal, itu pasti ditindaklanjuti. Cuman syaratnya ya nggak bisa 1-2 orang korban, harus kolektif. Kalau di kepolisian laporin polisinya seperti itu. Jadi hukum pidananya ada, Mbak Chandra itu. Dari pengalaman ya Kanasya, Kak Yudika, dari pengalaman sebagai pengacara, apakah ketika ada misalnya kita lapor gitu ya, terus apalagi misalnya tadi terutama yang ilegal ya, Iya. kita bilang, apakah ditindaklanjuti oleh kepolisian atau ya udahlah asal lapor udah gitu kan? Misalkan contohnya gini lah, contoh paling gampang. Tadi yang saya bilang, saya punya hutang 5 juta ya, tiba-tiba selang setahun ya, karena mungkin bunganya per hari atau per detik gitu ya, tiba-tiba sudah jadi 50 juta. Nah bagaimana tuh kira-kira bentuk perlindungan hukumnya, atau misalkan berdasar pengalaman, apakah 50 juta itu harus dibayar? Ataukah misalnya nih 5 juta pakai pinjol ilegal, misalkan dari Kak Yudika membantu, ya apakah harus dibayar dulu 50 jutanya, atau yang kayak nasihat bilang tadi, ya misalkan dari 5 juta ya wajarnya bunganya maksimal 5 juta. Jadi Atau 10 juta, misalnya ya. benchmarking ke standar OJK di regulasi itu berapa maksimum dan tidak boleh melebihi pokok. Apakah misalnya solusinya bisa seperti itu atau enggak nih, ya udah kalau 50 juta gitu. Apa ada nego atau ada apa gitu ya untuk penyelesaian kasus seperti itu maksudnya. Ya. Kalau sepengalaman saya, kalau sudah masuk ranah pelaporan polisi dalam pengertian kolektif ya. Tadi saya sudah katakan di depan, kalau 1-2 itu
agak sulit ya ditindaklanjuti oleh kepolisian. Iya, iya. Laporannya mungkin diterima, Iya. dibuatkan secara resmi ya, formal. Tapi untuk ditindaklanjuti mungkin itu agak lama ya. Kemungkinannya kecil lah. Nah, kalau sepengalaman saya ya tentunya kita kembalikan sesuai pinjaman pokok ya tentunya dengan suatu bunga yang nilainya wajar. Wajar. Karena gini, Mbak Chandra, kalau di kepolisian itu nanti kan baik korban, dalam hal ini pelapor tentunya ya, dengan terlapor pinjol yang ilegal atau yang legal itu kan akan diperiksa. Kalau yang ilegal sudah pasti kita pada posisi yang istilahnya dibantu oleh pihak kepolisian. Artinya pasti dipersalahkan Ya. pinjolnya. Malah bisa-bisa nanti pinjol yang ilegal itu disuruh tutup sama kepolisian. Tapi Ya, gimana kalau yang legal, Ya. yang berizin dari Ya. OJK atau dari Bank Indonesia juga ada izinnya. Nah, tentunya kita bisa itu tadi nego. Tadi seperti rekan saya sampaikan, Mas Nasihat, itu kan ada standarisasi dari Ya. OJK. Tentunya dengan nilai yang wajar. Tapi kalaupun dari korban itu punya kemampuan yang istilahnya minim, Ya. tinggal dibicarakan antara istilahnya pelapor dan debitur dengan lembaga ya dengan pinjamannya. lembaga pinjaman yang legal. Karena di dalam laporan polisi itu biasanya ada istilahnya dipertemukan Oke. yang namanya itu untuk perdamaian restoratif justice. Oh, baru tahu. Itu tertuang di dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 kalau saya tidak salah. Nah, jadi sama gugatan perdata pun kan juga Bisa. kita sama-sama tahu ada Damai, perdamaian. mediasi, ada perdamaian. Mungkin tadi seperti Mbak Chandra katakan, disitulah kita bisa cari win-win dalam arti minta keringanan bunga Iya, iya. supaya tidak mencekik. Iya, iya. Sepanjang pinjolnya itu berizin loh ya. Berizin, iya. Kalau yang nggak berizin sih udah pasti polisi juga akan Iya. tindak-lanjuti. Bahkan bisa disuruh tutup lembaga pinjol yang tidak berizin. Iya. Seperti itu Mbak Chandra, Iya. Mas Cahyo. Mungkin konsepnya seperti kalau ada kredit bank, kita mengajukan restrak gitu ya. Betul. Kan dilihat lagi nih apakah Betul. misalnya mau dipanjangkan cicilannya, kemudian misalnya didiskon dendanya Ya, gitu ya. dijadwal ulang, Dijadwal restrak, ulang, iya, iya, ya, iya, seperti itu. Tentu. Memang kuncinya tuh harus yang berizin ini ya. Iya dong, Jadi iya dong. proses ini bisa dilakukan. Jadi walaupun misalnya ada kesulitan karena bunganya tinggi, tetap ini sesuatu yang nantinya bisa diselesaikan dengan ranah hukum gitu ya, yang normatif. Betul, betul. Karena ya seperti tadi Mbak Chandra sampaikan, di bank pinjaman bank pun dalam kondisi debitur itu sudah kolektibilitas 3 atau 4. Iya, betul. Tentunya kan kita istilahnya di unmanning istilahnya Iya. kalau di bank. Dipanggil, dikasih waktu untuk menjual sendiri Atau jaminannya lelang, iya. sebelum dilelang. Sebelum Nah, dilelang. disitulah kita bisa bernegosiasi. Mm-mm. Istilahnya penjadwalan ulang atau restrukturisasi atau restrak. Iya, iya. Bisa nanti pokoknya istilahnya di stop dulu. Iya. Kita menghitung sampai istilahnya ada kesepakatan masalah bunga. Iya. Atau dibayar bunganya dulu nanti pokoknya bisa menyusul. Ya tinggal keputusan pada saat perdamaian Pada saat tersebut perdamaian. antara Ya. pemberi kredit dan peminjam. Seperti itu Mas Cahyo. Ya, siap. Oke. Wah, ini seru juga ya. Sangat mencerahkan ya. Ini panjang kali lebar nih kalau Nggak bicara apa-apa. masalah Iya, pinjol. iya, iya. Sekarang kita dengar dulu nih ya. Kan kita dengar dulu dari para netizen ini ada curhat-curhatan apa lagi ya. Kita cek dulu nih ya, Kak ya. Siap. Cek video aja. Aku Naira dari SMA Negeri 70 Jakarta, angkatan 24. Oh ya, teman aku nih nyebelin banget deh. Dia tuh pinjam uang mulu, tapi giliran ditagih gak pernah ada. Tahu gak sih buat apa? Buat judi. Apa ya manfaatnya judi? Dia aja jadi gak punya uang terus. Pinjam uang sana sini, tapi gak pernah bisa untuk diganti. Malah jadi ngeresahin banyak orang gak sih? Solusinya gimana ya? Bagaimana dengan judi online? Judi online di lain pihak juga sudah dilarang sejak tahun 1980-an mungkin ya. Namun judi online ini menurut PPATK, laporan PPATK tahun 2023,
jumlahnya fantastis, hampir 200 triliun. Dan jumlah penggunanya pada saat itu 2023 menurut PPATK itu mencapai 2,7 juta pengguna. Mirisnya dari 2,7 pengguna ini 2,1 adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memasang taruhan di bawah Rp100.000. Kami harapkan masyarakat mengedukasi keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mungkin terjerumus pinjaman online dan judi online ini karena mungkin melihat kiri kanannya kehidupan yang sangat konsumtif, kehidupan yang sangat hedonis. Saya menghimbau pemerintah untuk segera aktif, apalagi Presiden Jokowi sudah memerintahkan atau sudah membentuk Satgas khusus judi online. Jadi dalam 1-2 bulan ini akan terlihat efeknya, baik itu bagi para pelaku yang para bandar di Indonesia dan menutup semua situs judi online dan pinjaman online di Indonesia. Itu aja sih harapan saya sebagai masyarakat biasa. Saya Nur Mustika Nintias, biasa dipanggil Tika, angkatan 92 SMA 70. Mengenai judi online memang sedang fenomena yang berlangsung saat ini, transaksinya lumayan besar loh, dan itu sudah di capture oleh PPATK, sehingga perlu ada pengawasan dan tindak lanjut lebih mendalam mengenai untuk mengatasi judi online ini. Nah, dari OJK sendiri akan melihat dari sisi aliran dana untuk perbankan, jadi merupakan suatu tantangan buat OJK supaya tidak menjadi money laundering dalam hal untuk judi online ini. Judi online juga sudah mulai merambah ke masyarakat kecil, di mana para pelaku judi online saat ini sedang meminta rekening-rekening dari pihak-pihak awam ya, yang digunakan rekeningnya untuk transaksi judi online. Nah, hal ini yang sangat mengkhawatirkan karena bisa masuk ke dalam ranah pidana. Kita berharap bahwa pemerintah bisa segera menumpas judi online seperti ini, jangan sampai juga terbawa ke anak-anak kita karena memang dari sisi agama pun tidak dibenarkan. Bye. Enak banget nih. Seger ya, Indonesia banget ya. Kita di mana nih, Kak? Ngerasain gimana? Bang Judika nih. Ngerasain minuman kita di Dapur Raya. Dapur Raya. Mantap. Raya. Mantap ya. Mantap. Daerah Blok M. Nih. Ya, sambil sore-sore ngobrol, menikmati ini minum dulu. Oh iya, ya Allah. Kok ini lain minumnya, kita minum kopi, yang lain minum teh. Kalau ini saya pesenin. Karena tadi sudah ngopi. Oh iya, saya belum ngopi nih jadinya ngantuk ya sore-sore ya. Enak banget dah. Gimana? Kak Chandra, rasa kopinya. Apa itu? Kopi gula Kopi gula aren gula dari aren. Dapur Raya. Dapur Raya Pasar Raya Blok M ya. Mantap, Dapur Raya. Ya. Supaya nggak ngebul kita minum dulu. Ya, supaya nggak ngebul. Nah, sekarang masih ngobrol ini nih. Iya. Apa namanya? Ada jalur hukum lain nggak sih gitu ya yang Ya, bisa kalau kita merasa dirugikan oleh pinjol ya. Mungkin Kanasyat nih ya yang praktisi yang sering membantu korban maupun dari sisi lembaga pinjaman bisa memberikan pencerahan. Siap. Nah, Jadi demo kan. tadi aku sebenarnya pengen nyambung dari pertanyaan yang untuk Kak Judika ya. Tadi kan sebenarnya Kak Judika sudah banyak menjelaskan mengenai prosedural di kepolisian ya gitu. Mungkin ada sedikit ditambahkan. Tadi sebenarnya sepakat sama Bang Judika bahwa sebaiknya tadi Bang Judika menyarankan jangan cuma satu korban nih, tapi ada beberapa korban. Nah, tambahan saya juga kita harus hati-hati nih. Kita nggak perlu ke kepolisian, itu berarti kan harus ada unsur pidana yang terpenuhi. Jadi basicnya ada jalur pidana secara umum ya, ada jalur pidana sama jalur perdata. Kalau tadi Bang Judika bicara kepolisian itu berarti lebih ke pidana, ada unsur pidana yang harus terpenuhi. Kalau cuma tadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana nih kalau ternyata ada pinjol yang ilegal, memberikan pinjaman-pinjaman dengan bunga tinggi, saya rasa hanya sampai situ belum bisa dipidana tuh. Tapi mungkin harus ada seperti
misal ketika penagihan ada kekerasan fisik Kekerasan fisik. tuh, atau ada pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menghubungi orang-orang terdekat kita ya, kolega Iya, kita. iya. Nah, itu pun itu unsurnya. Jadi kan kondisinya spesial ya. Gitu. Tetapi menurut saya kalau ternyata kita secara general gitu pengen proses pinjol-pinjol ilegal tadi ya yang sudah terlanjur menjerat dengan bunga dan denda yang tinggi, salah satu fitur yang bisa digunakan adalah gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, tapi alasan spesifiknya karena penyalahgunaan keadaan. Gitu. Jadi dalam doktrin hukum perdata ya, nanti nggak ngerti lagi penonton doktrin itu apa. Jadi dalam hukum perdata itu, Ngerti lah. dalam hukum perdata itu ada beberapa dalam hukum itu Iya, ada beberapa iya, iya. sumber hukum Iya, yang bisa iya. digunakan, ada undang-undang gitu. Mm-mm. Nah, ada kekosongan hukum yang tidak bisa diisi, mungkin bisa diisi dengan doktrin, pendapat ahli-ahli hukum lah. Nah, itu ada doktrin yang berkembang, itu salah satunya adalah penyalahgunaan keadaan. Itu bisa digunakan untuk memproses tadi lah pinjol-pinjol yang ilegal tadi, yang sudah mencekik korbannya dengan bunga maupun denda yang nggak jelas lah, yang tinggi. Sebenarnya ada yang menarik juga Iya, kalau iya. kita Google ya, atau ngelihat search ketika Pak Mahfud MD masih jadi Menko Polhukam, sempat beliau menyarankan, udah kalau ternyata ada yang jadi korban pinjol ilegal, nggak usah dibayar-bayar, pokoknya aja yang lain bunga dendanya nggak usah bayar, lapor langsung ke polisi. Itu ada pernyataannya, Nggak jadi usah bisa sampai di bunuh diri gitu ya kan? iya, Iya. ada pernyataan gitu. Iya, iya. Meskipun akhirnya nggak jelas juga ya tataran implementasinya, apakah nanti bagaimana polisi nanti menindak itu kan. Iya. Tuh, dari pernyataannya Prof Mahfud MD tadi itu, tapi itu juga gagasan yang menarik ya, Ya kalau menarik. bisa Kalau saya jadi si diimplementasikan. korban pinjol, Pak Mahfud coba deh pinjem ke yang ke ilegal. Ya, 5 juta aja. Kalau kuat disamperin ke kantor kementerian, di WA. Iya, Kalau iya. kuat, Tapi pernah ada cerita ya, jadi ada cerita ya. apa, ada karyawan OJK minjem ke pinjol, Waduh. kontak daruratnya itu ternyata pimpinannya dia, akhirnya dihubungin, itu viral juga sempat. Terus akhirnya Nah, itu nggak tahu kelanjutannya gimana, cuma tuh menarik aja kalau kejadian. Harusnya kira-kira juga ya, nagih karyawan OJK. Iya, Jadi kalau iya, yang iya. Pak Mahfud MD ditagih itu lain cerita lagi. Iya. Mhm. Sebenarnya nih Kak Chandra ya, yang menarik adalah kan mungkin yang banyak terjerat pinjol ini ya kadang kan juga masyarakat yang mungkin golongan menengah ke bawah, mungkin karena ketidaktahuan ya. Iya. Iya. Yang mungkin yang paling gampang mungkin syarat sih pinjol ilegal tuh mungkin gampang sekali gitu ya. Cukup foto begini saja KTP gitu sudah. ya. Iya, sudah Kemudian bisa. penghasilan tuh tidak diverifikasi ya, Kak Iya, ya. Maksudnya iya, tidak harus betul. melampirkan slip gaji gitu ya. Nah, Itu mungkin yang membuat mereka enggan meminjam ke pinjol yang legal. iya. Ya kan, tapi akhirnya itu mereka lupa kan, akhirnya terjerat, yang akhirnya tadi nggak kuat diteror, Iya. diri sekeluarga pula gitu. Iya. Keunggulan pinjol legal sendiri itu apa ya Kak? Siapa nih, boleh silakan. Saya Keunggulannya nih sekarang. oke. Tadi sebenarnya udah banyak dijelaskan ya, Iya. keunggulan-keunggulan pinjol legal ya, terdaftar, diawasi, memprosesnya gampang. Mungkin ada yang pengen saya tambahkan yang belum disebutkan tadi. Pertama, pinjol legal itu ketika didirikan, OJK mensyaratkan harus punya SOP X, Y, dan Z, banyak SOP. Harus ada SOP Iya, perlindungan iya, konsumen, SOP pengaduan, Iya, SOP perlindungan data pribadi, dan lain-lain. Oke, ketika pertama daftar. Keunggulannya pinjol legal itu tidak semua data pribadi diminta. Gitu. Dan dulu sempat emang awal ketika pembentukan pinjol legal ini, mereka tuh bisa tuh ngakses HP kita gitu, dan isi kontak kita, tapi kan dibatasin. Gitu, udah diperjelas hanya bisa mengakses kamera dan mengakses mengakses email kita, dan pokoknya udah di limit. Pokoknya di limit tidak sebanyak dulu, dan tidak bisa data pribadi semua itu diakses. Sedangkan kalau pinjol ilegal nanti banyak data pribadi yang diminta nanti dan bisa diakses. Even kontak ya, kontaknya yang kita di HP itu kalau kita save itu bisa diakses, dilihat oleh mereka gitu. Nah, sedangkan kalau pinjol legal tidak. Lalu salah satu yang kelebihannya lagi dari pinjol legal tadi ada mekanisme bunga dan lain-lain yang lebih jelas. Kemudian ada mekanisme pengaduan konsumen yang lebih jelas juga, dan terakhir juga yang penting, even debt collect, masalah penagihannya itu udah dirinci secara jelas. Jadi kalau nanti masih sekian minggu
harus internalnya pinjol tersebut yang menagih. Yang menagih. Nanti begitu sudah lewat sekian bulan harus dilempar ke debt collector yang terakreditasi oleh AFPI. Jadi nggak bisa sembarangan, mohon maaf ya, ada debt collector liar yang cuma modal fisik dan lain-lain, modal teror, itu nggak bisa gitu. Harus terakreditasi. Even ketika proses penagihannya itu mereka harus menunjukkan identitas dari debt kolektor mana untuk menagih untuk kepentingan pinjol yang mana, itu harus ada. Dan kalau konsumen harus paham akan hal itu. Jadi kalau nanti ternyata mereka nggak menunjukkan identitas, jangan dilayanin gitu. Coba tunjukkan dulu identitasnya. Dari mana nih? Kamu debt kolektor agensinya apa? Gitu, untuk pinjol yang mana gitu. Nah, itu harus jelas. Tuh. Nah, jadi itu kurang lebih ya kelebihan-kelebihan dari pinjol legal. Yang tadi mungkin belum dijelaskan, yang mungkin saya ingin tambahkan. Iya. Ada tambahan? Kalau dari saya tambahannya mungkin ya berhati-hati saja dalam memilih atau menentukan untuk melakukan pinjaman secara online. Tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Mas Fasyad, pilihlah yang sudah berizin. Kalau perlu bisa di browsing dulu, dilihat apakah sudah berizin dari OJK dan Bank Indonesia. Itu pun kalau dimungkinkan, ya coba diupayakan bisa bertemu dengan marketingnya. Biasanya mereka masih suka mau, meskipun hanya sekali mungkin seperti itu. Jadi menimbulkan rasa aman terhadap kita sebagai peminjam yang notabene akan menjadi debitur di dalam pinjaman online tersebut. Nah, kalau untuk penagihan, saya tadi sependapat dengan Mas Nasyad, ditanyakan dulu sama kolektornya itu. Terafiliasi, ada asosiasinya resmi, dan identitasnya juga itu harus kita minta diperlihatkan. Jadi tidak serta-merta harus dengan penekanan yang sifatnya bisa berujung ke anarki. Karena ada juga di dalam SEBI, Surat Edaran Bank Indonesia, yang saya ketahui dan pahami, sebetulnya debt collector itu tidak boleh, sudah dilarang kalau dari Bank Indonesia. Tapi dalam kondisi sekarang ada pinjol yang istilahnya berizin, maksudnya yang legal, itu BI ada kelonggaran, dia mengeluarkan lagi izin sepanjang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Nasyad, terafiliasi dan masuk dalam asosiasi. Tapi yang pasti dari BI, dari surat edaran BI, tidak boleh dengan kekerasan. Jadi korban itu atau nasabah itu juga bisa menimbulkan rasa nyaman dan aman terhadap dirinya. Itu tambahan kalau dari saya, Mas Ayo. Waduh, bentar Kak, ada telepon. Nggak tahu nih dari siapa nih. Dari kolektor. Nggak tahu. Nomor tadi kenal nih, sebentar ya. Wah, ntar ya, saya angkat dulu ya. Halo? Ya. Apa? Arif punya pinjaman. Sudah 50 juta. Oh, apa? Ya saya memang temannya, tapi saya nggak ada urusan. Jangan maki-maki saya deh. Bikin kesel. Iya, saya tahu, saya temannya Arif. Nomor saya jadi nomor kontak darurat. Itu buat apa pinjamannya? Ya Allah, enggak. Anda berizin enggak? Enggak ada izinnya. Enggak. Saya mau ngadu ke FPI. Sudah, cukup. Baru kita ngobrol kan. Ganggu terus, Kak. Ada lagi nih. Berarti pas banget ini. Iya. Berarti gitu ya. Ini sudah meresahkan ya. Dia maki-maki saya, Kak. Iya, itulah makanya. Nah, ini. Gitu. Jadi dia nggak tahu nih. Ya teman saya juga si Arif tuh nggak bilang-bilang. Iya. Ini Main menarik nih. masukin aja. Kalau boleh saya tambahin ya dari diskusi tadi, sebenarnya kalau dari aparat penegak hukum gitu ya, atau dari OJK, ada nggak sih upaya untuk menelusuri nih lembaga pinjol ilegal ini ada di mana, beroperasi di mana? Sekarang ada GPS segala macam gitu ya, bisa di-track gitu dari arah mereka menelpon dari mana, untuk kemudian kayak ditertibkan gitu loh. Apakah ada upaya aktif seperti itu misalnya dari APH atau dari OJK misal? Karena udah sangat meresahkan masyarakat gitu kan. Dari pengalaman kakak-kakak kira-kira bagaimana nih? Oke. Yang saya pahami ya, OJK itu kan hanya Mengawasi mengawasi yang memang terdaftar ya. Jadi memang kalau dari OJK-nya sendiri, sependek yang saya tahu,
tidak pernah ada upaya proaktif untuk memberantas pinjol ilegal ke Iya, akar-akarnya. iya, Jadi mungkin iya. upaya yang dilakukan adalah pencegahan. Pencegahan. Memperkuat literasi dari konsumen hanya sebatas itu aja gitu. Jadi tidak ada ya upaya dari OJK-nya gitu. Kalau Iya, iya. penegak hukum yang lain pun yang saya tahu juga belum ada upaya, karena tadi sebenarnya ini ranah yang cukup abu-abu ya. Sebenarnya Iya. kan haknya orang kan memberikan pinjaman ya Iya, secara umum betul. ya Iya. prinsipnya. Yang jadi masalah kalau ternyata ketika setelah ada pemberian pinjaman Iya. itu nanti ada penyalahgunaan keadaan, bunganya tinggi, dendanya tinggi, Kekerasan dan kekerasan lain-lain. dan Iya. lain-lain, barulah di situ hukum bertindak gitu. Tapi sayangnya untuk memberantas Belum ya. praktik tadi itu yang pinjol-pinjol ilegal tadi belum gitu. Bahkan kalau berdasarkan laporan, kayak misalnya ada yang melapor ke polisi secara bersama-sama gitu, kemudian sudah pernah ada presiden belum dari APH menelusuri ini dari pinjol mana, kemudian di mana beroperasinya gitu kan, untuk mencegah ada korban-korban lain. Oke. Sepengetahuan saya kalau itu pernah ada ya kasuistik ya. Jadi mungkin ada berita viral kan, oh Iya. ternyata gedung di lokasi X gitu ternyata Dijadikan markas pinjol ya markas pinjol dan misalnya. ternyata di Jajas tuh ternyata ada orang yang udah sedia dengan laptop, Iya, komputer, telepon dan iya, lain-lain karena itu kan kayak CS gitu, digerebek kayak ya satu gitu. grup gitu kan ya. Ya itu ada kasuistik dan Iya, sudah iya. ada yang diproses juga gitu. Oh. Tapi ya itu by laporan atau By by aduan laporan. ya. Jadi memang dari masyarakat juga harus kompak nih ya, korban-korban ini barengan melaporkan gitu ya, biar oleh APH juga bisa ditindaklanjuti gitu ya. Iya. Ya makanya saya menyambung masukan dari Mas Nasyad. Memang betul. Kalau untuk istilahnya untuk menemukan pinjol-pinjol yang ilegal itu, Iya. Mbak Chandra, idealnya memang dilaporkan ke polisi sepanjang mens rea atau Iya. unsur pidananya itu memang ada. Iya. Seperti tadi Mas Nasyad bilang. Tapi sebaiknya juga secara paralel dilaporkan juga ke AFPI itu. Iya. Nah, jadi nanti pun laporan kita bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan memanggil pihak AFPI tersebut. Nah, nanti bisa ditrace keberadaan pinjol yang ilegal karena di kepolisian itu alatnya canggih. Mereka bisa mengetahui posisi letaknya ini di mana. Iya. Dengan catatan kalau LV laporan polisi, tadi saya sudah sampaikan di depan, sebaiknya itu kolektif. Iya. Harus banyak. Kalau cuma 1 sampai 2, 3 rasanya tidak bisa dilayani secara sempurna oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Ya, jadi kalau tambahan saya seperti itu, Mbak Chandra. Oke. Ya, Begitu oke. Kak Cahyo. Wah, nih Sore ini seru banget seru ya, banget. dari aspek ketenaga kerjaannya, perizinan OJK-nya, kemudian pidana perdatanya kita kupas satu persatu nih. Iya. Ya, langsung aja ya. Saya jujur udah lapar nih Kak. Oh Di gitu. dapur raya ini kita ada banyak sekali Tahu-tahu makanan. ada bakmi, tahu-tahu bakmi. Ya, ada macam-macam. Ada kupat tahu Magelang, ada bakmi, ada tebu, ada ayam taliwang, segala sate padang lengkap. Kita kayak jajan. Nah, tapi sebelumnya ada closing statement nggak? Mungkin Closing dari statement. siapa dulu nih? Dari yang senior lagi. Ya, Kali ini silakan. mungkin saya dibalik ya, Mas Ayo, dari junior dulu deh. Ah, Oh, Tadi kan saya silakan, sudah di depan. silakan. Sekarang yang junior dulu. Baik, siap perintah. Saya simpel aja. Tadi udah panjang kali lebar kali tinggi lah Iya. mengulas pinjol dan lain-lain. Jadi gini, ada pinjol ilegal, pinjol legal. Saya Ya. cuma pengen mengingatkan, hindari pinjol ilegal. Tapi jangan juga terlalu gampang menggunakan pinjol legal untuk kebutuhan yang tidak produktif Oke. gitu. Jadi prinsipnya hidup kita tuh sulit ya. Our life is hard. Tapi we Choose must your choose heart. Iya. which one ya. Our heart ya. Jadi Iya. kita mau sulit dalam mengatur dan mengetatkan finansial kita itu, atau sulit dalam terjebak dalam tumpukan utang gitu. Tinggal netizen dan kawan-kawan alumni Memilih pilih ya. mau kesulitan mana yang dipilih gitu. Jadi tolong lebih bijak gitu. Jangan gampang gitu menggunakan pinjaman atau meminjam untuk suatu yang konsumtif. Itu dari saya. ya. Kalau dari saya untuk terutama khususnya untuk Ikalumni 70 Bulungan dan untuk umumnya untuk para netizen, pinjaman online itu kita sebaiknya cek dulu. Kan tentu ada websitenya atau apa, kita minimal kalau tidak ada di website kita telusuri sendiri. Seperti tadi saya katakan di depan, supaya menimbulkan rasa aman dan nyaman buat kita sebagai debitur. Kalau saya hanya itu aja pesan saya. Ya.
Seperti itu Mas Cahyo. Ya, Ya, gimana Kak Chandra tadi datang-datang di awal tadi kan Iya, Pak iya, Anies iya. sudah tercerahkan belum Iya, nih? sudah. Jadi nanti mungkin berdasarkan panduan ya, advice dari Kak Yudika dan Kak Nasyat, nanti kita akan panggil karyawan yang terlibat pinjol, terus kita tawarkan nih Iya, kira-kira waduh. opsinya apakah nanti Ya mau udah. mengundurkan diri, uang pisahnya langsung kita alokasikan untuk Siap, melunasi. Iya, baik. iya, iya. Kemudian ini juga kalau saya melihat ya dari penjelasan kakak-kakak di sini, sebenarnya pinjol legal itu ya, sepanjang legal, kalau penggunaannya itu adalah untuk hal yang bermanfaat, misalnya kalau kita lihat sekarang UMKM banyak ya, Iya. UMKM, kemudian usaha online, kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat dan mungkin pendapatannya sudah bisa diprediksi lah, tapi nanti gitu, itu sebenarnya bisa kita Iya. optimalkan juga, tapi memang kita harus disiplin, seperti katakan Nasyat, choose your heart, Aduh. ya kan? Mau disiplin, mengalokasikan Memilih budget, kekasih apa sudah kan cuci meminjam otak. uang, harus komit menganggarkan setiap Iya, iya. bulan. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Kak Cahyo. Ya, siap. Terima kasih Kak Chandra. Kalau dari saya Iya. tadi ya, dari Iya. hasil diskusi, satu, cari pinjol itu yang berizin ya. Cara Iya. gimana? Cek di website AFPI ya. Dan OJK. Dan Dan OJK OJK. pastinya. Itu. Yang kedua, ya tadi kan ingat bunga pinjol itu tidak Besar. mungkin sampai Iya. beribu-ribu persen, yang maksimal senilai pokok. Ya. Terus yang Semangat. ketiga, ada wadah resmi untuk komplain ya. Yaitu di apa tadi ya, di AFPI gitu ada. AFPI. Nggak Ya. perlu Ya. diviral-viralin lah di TikTok ya. Di TikTok mah kita joget-joget Ya, aja. itu sebagai jalan terakhir mungkin Betul. kalau Terus misalnya tidak ada kemudian respon. solusinya gimana? Ada namanya restoratif justice. Misalkan yaitu penjadwalan ulang, restart, apa pokoknya jadi segala Dan macam. itu bisa terjadi di Ya, ranah pidana maupun perdata. betul. Jadi tidak hanya perdata saja, ternyata di Ya, kepolisian pun masih bisa berdamai nih betul. antara korban dengan Ya, lembaga keuangan. terus Dengan catatan lembaga keuangannya legal tadi ya. betul, harus yang Ya. legal, kata kuncinya legal. Ya. Oke, bukan biskuit ya, legal. Bukan legal. Yang terakhir, kalau mau misalkan udah jadi korban terus mau lapor polisi, ingat harus sebaiknya kolektif supaya Kolektif. tidak Kolektif cara supaya gimana cari ditindaklanjuti. korban-korban lain ya Iya, kan? Ya. iya, Ya. siap. Nggak Mungkin korban perasaan. iya. Makasih ya kakak-kakak sudah Siap. datang di Ya. diskusi Sama-sama. bersama Kita Empok Rokum iya, ya. Mungkin Rokum. izin netizen semua kita Ya. jumpa lagi di diskusi berikutnya dengan Empok Rokum dengan topik lain yang lagi hits Ya, ya. kira-kira Kalau ada nanti trending. ya jangan lupa Kalau ada masukan saran mau tulis di dibahas kolom. apa terkait hukum, silakan disampaikan email atau WA di Betul. alamat Ya. berikut. Atau ini kalau misalnya mau komentarin tentang apa? Pinjol, Boleh kolom di YouTube kolom ini komentar. silahkan kolom komentar ramein aja Siap. ya. Kalau Iya. ingat nanti kita balas. Kalau ingat Insya Allah insya dibalas. Allah. Ya udah, boleh diangkat gelasnya Kak. Ya. Kak Chandra juga Iya. angkat ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima Kak alumni kasih. 70. Tos. Ya. Nah.